Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi ionisasi golongan 5 dengan nama kelompok. Yang pertama, Mei Rizka Nika Mawarni, NIM 9. Yang kedua, Rosiana Talita, NIM 19. Yang ketiga, Zakia Adilah, NIM 29. Dan yang terakhir, Rifdah Rahmah, NIM 37. Berdasarkan pengertian golongan 5 yang saya dapatkan, tepatnya pada buku Vogel 1940 dan Spehla 1985, golongan 5 ini dikenal sebagai golongan sisa dikarenakan kation-kation dalam golongan ini tidak dapat bereaksi dengan golongan-golongan sebelumnya, yang artinya ion-ion pada golongan ini tidak membentuk endapan ketika direaksikan dengan HCl, H2S, maupun NH42CO3. Karakteristik golongan 5, yang pertama tidak terjadi pengendapan saat direaksikan dengan reaksi kation golongan 1-4. Yang kedua, sebagian besar terdiri dari ion logam alkali serta beberapa ion logam alkali tanah. Yang ketiga, memiliki kestabilan tinggi saat berada dalam fase larutan. Yang keempat, yaitu penentuan pada jenis kation umumnya dilakukan melalui uji nyala serta reaksi identifikasi khusus. Contoh-contoh reaksi golongan 5, yang pertama yaitu reaksi ion amonium NH4+, yang dimana reaksi tersebut termasuk golongan 5 karena NH+ tidak mengendap dengan HCl, H2S, NH4OH maupun NH42CO3. Yang kedua, identifikasi dilakukan dengan NaOH menghasilkan gas NH3 yang berbau khas. Yang ketiga, karena tidak mengendap kepada golongan sebelumnya. Yang kedua, yaitu reaksi ion kalium K+, yang dimana reaksi tersebut termasuk golongan 5 karena K+ tidak membentuk endapan dengan reaksi golongan 1-4. Yang kedua, hanya bereaksi dengan reaksi khusus, yaitu natrium kobalt nitrit dengan membentuk endapan kuning. Yang ketiga, yaitu ion natrium Na+, yang dimana reaksi tersebut termasuk golongan 5 karena Na+ selalu membentuk garam yang mudah larut dalam air. Yang kedua, tidak mengendap dengan reaksi golongan 1-4. Yang ketiga, hanya dapat diidentifikasi dengan reaksi khusus. Yang keempat, yaitu reaksi ion amonium Mg+, yang dimana reaksi tersebut termasuk golongan 5 karena Mg2+ tidak mengendap dengan reaksi golongan sebelumnya. Yang kedua, bereaksi dengan Na2HPO4 dalam suasana basah dengan membentuk endapan putih. Yang terakhir, yaitu karena tidak bereaksi dengan golongan 1-4. Golongan 5 ini biasanya berisi kation yang tidak mudah diendapkan dengan reaksi umum. Jadi, pengujiannya pakai cara khusus seperti uji nyala atau reaksi tertentu. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu magnesium Mg2+, tidak memiliki warna dalam larutan, tidak punya warna nyala khas, beda dengan Na dan K. Kemudian dengan basa kuat dia membentuk endapan MgOH2 berwarna putih. Dan dengan campuran Na2HPO4 plus NH4OH plus NH4Cl terbentuk endapan putih MgNH4PO4. Reaksi khas ini untuk mendeteksi Mg2+. Yang kedua yaitu natrium Na+, sangat larut dalam air, hampir tidak pernah mengendap. Kemudian tidak bereaksi dengan reaksi umum, susah diidentifikasi lewat endapan. Uji nyalanya warna kuning terang atau kuning emas. Dan karena dia sulit diendapkan, maka identifikasi utama pakai uji nyala. Yang ketiga yaitu kalium atau K+, larut dalam air, tidak mudah membentuk endapan. Uji nyalanya warna ungu atau lilac, kadang susah terlihat, jadi pakai kaca kobalt biar jelas. Uji kimia khusus dengan Na3CONO26 membentuk endapan kuning. Yang keempat yaitu amonium NH4+. Satu-satunya kation non-logam di golongan ini. Kalau dipanaskan dengan basa kuat NaOH, maka akan menghasilkan gas NH3 amonia yang bau tajam. Gas NH3 ini bisa mengubah langus merah menjadi biru, yaitu bersifat basah. Jadi identifikasinya lewat gas yang terbentuk. Identifikasi kation golongan 5. Yang pertama ada magnesium yaitu Mg2+ yang dapat diidentifikasikan dengan menambahkan natrium hidrogen fosfat dalam suasana amonia. Jadi ion Mg2+ ini akan bereaksi dengan ion amonium dan ion hidrogen fosfat yang akan menghasilkan endapan kristal putih magnesium amonium fosfat heksahidrat yaitu MgNH4PO46H2O yang menjadi bukti adanya ion magnesium dalam sampel seperti reaksi di bawah ini. Yang kedua ada natrium yang paling sering diidentifikasikan dengan uji nyala.
Ketika ion Na+ ini dipanaskan pada nyala api, elektronnya ini akan tereksitasi dan saat kembali ke keadaan dasar itu akan memancarkan cahaya warna kuning kuat dengan panjang gelombang sekitar 589 nanometer. Yang ketiga, ada kalium yaitu K+. Identifikasi kalium itu dapat dilakukan dengan reaksi natrium heksanitritokobalt 3. Ion K+ akan membentuk endapan kuning kalium heksanitritokobalt. Pembentukan endapan ini menunjukkan adanya ion kalium dalam larutan. Reaksinya seperti di bawah ini. Yang terakhir ada amonium yang dapat diidentifikasikan dengan menambahkan larutan natrium hidroksida lalu dipanaskan. Ion NH4 ini akan bereaksi dengan ion OH- yang menghasilkan gas amonia dan air. Gas amonia itu dapat dikenali dengan baunya yang khas dan kemampuannya untuk mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Selanjutnya yaitu uji nyala. Kation golongan 5 menghasilkan warna nyala yang khas karena elektron tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi, lalu memancarkan cahaya saat kembali ke keadaan dasar. Atom golongan 5 yang pertama ada natrium. Warna nyalanya kuning keemasan yang sangat intens dan cahayanya terang. Fungsi dari natrium yaitu yang pertama sebagai garam dapur untuk bumbu masakan dan pengawet. Yang kedua sebagai cairan infus NaCl 0,9% untuk rehidrasi pasien. Yang ketiga sebagai sabun dan deterjen natrium stearat dan natrium lauryl sulfat. Yang keempat sebagai lampu jalan. Lampu natrium menghasilkan cahaya kuning yang terang. Dan yang terakhir, untuk pengatur pH dalam industri. Yang kedua ada kalium, warna nyalanya ungu atau violet. Sering tertutupi oleh nyala kuning dari natrium jika ada kontaminasi dari natrium. Fungsi dari kalium yang pertama sebagai pupuk pertanian untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua sebagai elektrolit tubuh, penting untuk fungsi jantung dan fungsi otot. Yang ketiga, sebagai makanan kesehatan, yaitu biasanya dibuat suplemen kalium. Dan yang terakhir, sebagai kembang api berwarna ungu. Selanjutnya, ada magnesium. Warna nyalanya putih terang. Nyalanya tidak berwarna atau sangat lemah. Fungsi dari magnesium itu sendiri, yaitu paduan logam yang ringan untuk industri pesawat dan otomotif. Material struktural yang teringan 30% lebih ringan dari aluminium untuk peningkatan efisiensi bahan bakar dan performa. Penggunaannya sebagai rangka kursi atau komponen mesin ataupun roda. Yang kedua, sebagai suplemen kesehatan untuk mencegah kram otot. Yang ketiga, sebagai antasida. Biasanya digunakan untuk orang yang penderita sakit mah. Selanjutnya, sebagai kembang api, karena magnesium menghasilkan cahaya yang putih terang. Dan yang terakhir, sebagai fotosintesis. Magnesium merupakan bagian dari klorofil. Yang keempat, ada amonium. Amonium tidak memberikan warna nyala. Fungsi dari amonium sendiri adalah yang pertama, sebagai buffer. Yang kedua, sebagai pupuk pertanian. Yang ketiga, sebagai pembuatan asam nitrat. Dan yang keempat, sebagai produk metabolisme protein. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.